Anda kembali menyaksikan Kompas Sports. Sportovers tak tampil pada laga kontra Malaysia. Gelandang timnas U23 Arkan Fikri terancam absen pada laga semifinal Piala AFF U23 2025. Arkan Fikri tidak tampil pada laga melawan Malaysia. Pelatih timnas U23 Gerald van den Berg enggan menjelaskan detail terkait cedera pemain Arema ini. Rencananya akan ada pemeriksaan MRI untuk Arkan Fikri dalam waktu dekat. Artinya pemain yang memperkuat Indonesia di Piala AFF U23 2025 ini juga belum bisa dipastikan tampil pada laga semifinal. Adapun semifinal akan digelar Jumat malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, I think that Arkan we have to wait for because he go for the MRI again in 2-3 days. But of course, we hope that everything is okay with him, you know. But at this moment, I cannot tell too much about it because I don't know for 100% sure what it is. Dari grup C Piala AFF U23, Thailand akan menjadi lawan Garuda Muda di semifinal usai menahan imbang Myanmar tanpa gol. Sportovers bermain di Stadion Patriot Myanmar mampu memberikan perlawanan kepada Thailand. Sejumlah peluang tercipta pada duel ini. Namun, lini serang kedua tim sama-sama tumpul. Sehingga pertarungan berakhir imbang tanpa gol. Hasil ini membuat Thailand lolos ke semifinal sebagai pemuncak grup C dengan nilai 4. Skuad muda Gajah Perang akan menantang Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno hari Jumat. Sementara itu Vietnam melangkah ke semifinal Piala AFF U23 setelah mengandaskan Kamboja dengan skor 2-1. Golden Star Warriors finish di grup B sebagai juara grup. Bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Vietnam baru dapat memecah kebuntuan di menit 35 saat jumpa Kamboja. Di pertandingan terakhir grup B Piala AFF U23, sundulan Pham Liduk merobek gawang Red Lee Heng dan skor 1-0 di paruh pertama. Kamboja baru merespon di babak kedua berkat tandukan Monrado di menit 62. Vietnam tidak ingin hanya meraih hasil imbang di laga ini. Tekanan demi tekanan akhirnya berujung gol dari Nguyen Dinh Bach di menit 83. Kemenangan 2-1 membawa Vietnam menjadi juara grup B dengan 6 poin. Di semifinal, Vietnam akan ditantang Filipina 25 Juli 2025. Sportovers Persebaya Surabaya mendatangkan striker asal Montenegro Mihailo Perovic untuk menggantikan posisi Flavio Silva yang hengkang ke klub Afrika Selatan. Dalam perkenalan tim Persebaya yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, ada pemain baru hadir. Salah satunya adalah Mihailo Perovic. Pemain berusia 28 tahun ini akan menggantikan posisi Flavio Silva sebagai penyerang utama Persebaya. Mihailo Perovic baru pertama kali berkompetisi di Liga Indonesia setelah sebelumnya membela klub Liga Montenegro FK Jezero. Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez bilang dirinya optimistis Perovic bisa cepat adaptasi. We know the player, of course. When we contract one player, we are agree the managers and the coaching staff. And arrived yesterday, and tomorrow was start to training with the group. I hope for sure the integration in the group will be very fast because finally this group is like a one family, and I don't think the player need too much time for adaptation. Because also is with professional, and for sure in short time will be ready. Menghadapi kompetisi Championship musim 2025-2026, persiapan Sriwijaya FC sudah mencapai 60%. Manajemen sudah menutup trial bagi pemain baru yang ingin memperkuat SFC musim baru. Menyambut kompetisi Championship musim 2025-2026, manajemen Sriwijaya FC terus bergerak cepat mempersiapkan tim. Manajemen memastikan persiapan sudah mencapai 60%. Ada 31 pemain tergabung di skuad Laskar Wongkito. Para pemain ini masih berstatus trial dan terus dipantau oleh pelatih kepala Ahmad Zulkifli sebelum diputuskan siapa yang resmi masuk SFC. Manajemen berencana menggelar sejumlah laga uji coba di Jakarta dan Yogyakarta. Rencananya ada beberapa tim yang akan menjadi lawan, mulai dari Persija Jakarta, Dewa United hingga PSS Sleman. Ya, untuk launching Sriwijaya FC ini akan terbuka secara umum.
Tapi kita kayaknya lebih lama di Jakarta ya. Kan di Jakarta ini kita akan uji coba di tanggal 23 ini, di tanggal 30 kita akan berhadapan dengan Dewa United. Nah, nanti sisa dari waktu itu 5 hari atau seminggu itu kita akan beruji coba di Jogja lawan Sleman. Uji coba di Yogyakarta, Sriwijaya FC akan fokus pada pematangan tim yang sudah terbentuk. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi berikutnya, taklukan wakil tuan rumah di laga final Akademi Persib Cimahi juarai Piala Gothia 2025 kategori Boys Under 13. Sementara itu, tim LKGBRI yang turun di kategori Boys Under 15 langkahnya harus terhenti di babak 16 besar usai kalah dari wakil Inggris. Prestasi membanggakan ditorehkan SKF Indonesia Akademi Persib Cimahi di Piala Gothia Swedia 2025. Menjadi salah satu wakil Indonesia di ajang yang kerap dilabeli Piala Dunia Usia Dini ini, Akademi Persib Cimahi juara di kategori Boys Under 13. Pada laga final yang dihelat di SKF Arena, APC menang 5-1 atas wakil tuan rumah Stockholm Internationale. Gelar ini jadi kebanggaan Merah Putih yang pernah punya cerita manis di Piala Gothia Swedia. Hasil ini diperoleh dari usaha dan kerja keras teman-teman yang saya tahu juga bagaimana kerasnya latihan. Selamat sekali lagi, saya sangat puas dengan hasil hari ini dan saya yakin akan bermunculan kembali bakat-bakat lainnya dari Indonesia yang akan tampil dan berjuang di pertandingan-pertandingan internasional selanjutnya. Selamat! Sementara tim Liga Kompas Gramedia kurang beruntung di kompetisi kategori Boys Under 15. Sejatinya Laskar Kerasakti tampil apik saat membungkus 3 kemenangan di grup 29. Bahkan tim LKG berhasil merangkum 3 kemenangan di fase gugur. Langkah Aldo Julian dan kolega baru terhenti di babak 16 besar usai kalah dari wakil Inggris Scotland FC dengan skor akhir 1-4. Meraih total 6 kemenangan di panggung internasional tentu jadi modal berharga bagi penggawa LKGBRI Indonesia untuk menapaki langkah menjadi pesepak bola masa depan. Tim Liputan Kompas TV. Sponsor modernisasi sistem pengelolaan event olahraga nasional KONI Pusat jalin kerjasama dengan perusahaan teknologi informasi asal Korea IT Senkloid yang memiliki pengalaman menangani Asian Games dan Olimpiade. KONI Pusat menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi informasi asal Korea Selatan. Kepastian kerjasama berdurasi 2 tahun ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Selasa pagi di Jakarta. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, bilang tujuan nyata kerjasama ini memodernisasi dan digitalisasi penyelenggaraan event olahraga yang ada di bawah naungan KONI Pusat. Akan ada statistik dan data pertandingan akurat yang dapat diakses langsung oleh semua pihak. Database ini juga bisa digunakan untuk kepentingan cabur dalam seleksi dan pembinaan atlet. Sebelumnya, IT Senkloid juga pernah menangani Olimpiade, Asian Games hingga PON Aceh Sumut. Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan event olahraga. Karena ini adalah IT Senkloid ini menjadi official games partnernya dari KONI. Sehingga dengan kerjasama yang baik ini tentunya dari sisi teknologinya, pemberitaannya kita akan juga lebih bagus. Gregory Mariska Tunjung atau disapa Georgie melangkah ke 16 besar China Open 2025. Informasinya usai jeda.